Antara Venezuela dan Amerika Serikat ya Tribuners, yang akhir-akhir ini mungkin juga cukup ramai begitu ya, jika Tribuners mencari berbagai macam informasi di media sosial. Dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat ternyata tidak hanya mengubah peta politik Amerika Latin, tetapi juga berpotensi mengguncang tatanan energi dan ekonomi global. Penangkapan ini dilakukan seusai pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menyatakan bahwa Maduro terjerat sejumlah dakwaan termasuk kasus narkotika, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pasca peringkusan ini, Maduro bersama dengan istrinya pun dibawa ke New York untuk menjalani proses hukum dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 5 Januari 2026. Nah, dengan jatuhnya kendali politik Caracas, Washington kini berada pada posisi strategis untuk mempengaruhi masa depan cadangan minyak terbesar di dunia yang dimiliki tentunya oleh Venezuela. Secara substansi, Tribuners, minyak Venezuela ini tidak berpindah tangan secara fisik begitu saja ke Amerika Serikat. Namun yang berubah ini adalah siapa yang mengendalikan keputusan politik, kemudian hukum, dan ekonomi atas sumber daya tersebut. Ketika pemerintahan pusat kehilangan kendalinya, negara dengan kekuatan militer, finansial, dan diplomatik terbesar, dalam hal ini Amerika Serikat, ia memperoleh leverage strategis untuk menentukan arah pengelolaan minyak ke depannya. Adapun Venezuela sendiri saat ini tercatat memiliki cadangan minyak terbukti lebih dari 300 miliar barel, menjadikannya negara dengan simpanan minyak terbesar secara global, melampaui Arab Saudi, Iran, dan juga Kuwait. Jadi jumlah ini diperkirakan setara dengan sekitar 20% Tribuners cadangan minyak dunia, atau hampir 4 kali lipat ya dari cadangan Amerika Serikat sendiri. Namun kekayaan itu selama bertahun-tahun terkunci di bawah tanah. Mayoritas minyak Venezuela ini berupa minyak mentah berat dan ekstra berat yang membutuhkan teknologi tinggi, biaya besar, serta infrastruktur penyulingan canggih. Dan kondisi ini pun diperparah ya oleh sanksi internasional, krisis politik, dan merosotnya kapasitas perusahaan minyak negara PDVSA akibat eksodus tenaga ahli sejak awal 2000-an. Nah, jika struktur kekuasaan di Caracas runtuh atau digantikan pemerintahan transisi yang didukung Barat, maka Amerika Serikat memperoleh leverage politik, hukum, dan finansial untuk mengarahkan kebijakan energi Venezuela. Dengan demikian, jika Maduro benar-benar tersingkir, Washington ini berada pada posisi strategis untuk membentuk masa depan minyak Venezuela. Jadi bukan melalui kepemilikan langsung ya, tetapi lewat pengaruh politik, sanksi, investasi, dan bisa juga dengan kontrol teknologi. Penguasaan kilang minyak Venezuela ini memang dipandang Amerika Serikat sebagai cara untuk mengamankan energi, memperkuat dominasi geopolitik, dan membatasi pengaruh rival global, menjadikan minyak Venezuela ini bukan sekadar komoditas, melainkan aset strategis abad ke-21. Meski demikian, hingga kini perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat masih berhati-hati Tribuners. Chevron ini satu-satunya raksasa minyak Amerika yang masih memiliki operasi terbatas di Venezuela. Mereka menyatakan tetap beroperasi sesuai hukum dan regulasi yang berlaku. Jadi perusahaan itu menegaskan untuk fokusnya pada keselamatan karyawan dan integritas aset tanpa memastikan ekspansi pasca penangkapan Maduro. Dan selain minyak, Tribuners, Amerika Serikat kini turut menguasai harta karun Venezuela lainnya, yakni berupa cadangan emas. Venezuela ini memang dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di Amerika Latin, Tribuners, berdasarkan data resmi Bank Sentral dan lembaga internasional. Jadi cadangan emas yang tersimpan di dalam negeri dan luar negeri ini menjadikan Venezuela pemain penting di kawasan tersebut, meskipun untuk jumlah pastinya ini terus berubah ya akibat krisis ekonomi, sanksi, dan kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir.
Nah, bagi Venezuela sendiri, emas dan mineral seperti biji besi, bauksit, nikel, tembaga, serta unsur tanah jarang merupakan tulang punggung aset strategis nasional. Dan jika kendali atas sumber daya ini jatuh ke tangan Amerika Serikat atau perusahaan yang berafiliasi dengannya, negara ini berisiko kehilangan kontrol atas sumber pendapatan jangka panjang. Yang kondisi ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, melemahkan kemandirian ekonomi, serta memperdalam ketergantungan pada aktor eksternal dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sisi geopolitik sendiri, langkah ini akan memperkuat pengaruh Washington di Amerika Latin meski berisiko memicu sentimen anti-Amerika dan tudingan praktik neokolonialisme. Nah, Tribuners, ada fakta baru juga yang cukup mengejutkan. Ternyata sebelum terjadinya penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ia sempat menyatakan kesiapannya untuk membuat kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum akhirnya tertangkap oleh pasukan elit AS. Maduro ini menawarkan pembukaan kembali sektor minyak Venezuela bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat serta kerjasama serius dalam memerangi perdagangan narkoba. Dalam sebuah wawancara dengan jaringan media berbasis di Caracas yang disiarkan pada Kamis 1 Januari 2026, Maduro menegaskan dirinya ini siap untuk membahas kesepakatan dengan Washington, khususnya terkait pemberantasan narkoba. Ia juga secara terbuka menawarkan akses investasi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, dan ini bukan kali pertama Tribuners Maduro menawarkan kesepakatan kepada Trump. Pada Desember lalu, terungkap bahwa Maduro ini sempat menawarkan untuk mundur dari jabatannya dengan imbalan perlindungan atas kekayaan pribadinya senilai 200 juta dolar Amerika Serikat, kemudian amnesti bagi para pejabatnya, serta jaminan suaka di negara sahabat. Namun ternyata Gedung Putih ini tidak menyetujui tawaran tersebut. Dan upaya lainnya, ini yakni rencana Maduro untuk mundur setelah 2 tahun tambahan berkuasa, juga ternyata tidak diterima oleh pemerintahan Trump, Tribuners. Dan atas penangkapan Maduro ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun akhirnya melontarkan peringatan keras kepada pemimpin baru Venezuela, Delcy Rodriguez, di tengah proses Nicolas Maduro diadili di pengadilan New York. Trump mengatakan bahwa Rodriguez ini bisa membayar harga yang sangat mahal, bahkan mungkin lebih besar dari Maduro jika tidak bertindak sesuai keinginan Washington. Dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic pada Minggu 4 Januari 2026, Trump ini secara terbuka mengancam Delcy atau mantan wakil Presiden Maduro yang kini didukung Mahkamah Agung dan militer Venezuela untuk memimpin negara itu. Trump juga menegaskan bahwa perubahan rezim di Venezuela ini adalah sesuatu yang menurutnya lebih baik dibanding kondisi saat ini. Trump bahkan sehari sebelumnya menyatakan Amerika Serikat ini akan mengelola Venezuela sampai transisi aman, tepat, dan bijaksana dapat terwujud. Ia juga berjanji untuk perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut. Untuk itu, Tribuners, simak dulu beberapa tayangan video berikut. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. The illegitimate. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.